Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun ruang yang merupakan pelajaran matematika kelas 6 SD kurikulum 2013. Kita akan membahas ya soal-soal dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Ayo mencoba halaman 92 nomor 3. Nomor 1 dan 2-nya sudah dibahas ya di video yang sebelumnya. Yang nomor 3 ini kita diminta sebutkan sifat-sifat bangun prisma yang berkaitan dengan bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Kita coba jawab ya. Yang pertama adalah bentuk sisi. Nah, kalau bentuk sisi bangun prisma itu sisi alas dan sisi atas bentuknya sama. Jadi kalau alasnya berbentuk segitiga, tutupnya atau sisi atasnya juga harus berbentuk segitiga. Kalau sisi alasnya berbentuk segi empat, tutupnya atau sisi atasnya juga harus berbentuk segi empat. Jadi harus sama ya bentuk sisi alas dan sisi atasnya. Kemudian sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Bagaimana dengan rusuknya? Ya, kalau untuk prisma banyak rusuk itu dapat dicari dengan rumus 3 kali N. N ini adalah segi berapanya. Contohnya ya. Contohnya kita punya prisma segitiga. Segitiga berarti N-nya adalah 3 ya. Jadi banyak rusuk dari prisma segitiga adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Contoh berikutnya ya. Misalnya prisma segi 5. Segi 5 berarti N-nya 5. Jadi banyak rusuknya itu 3 kali N. N-nya kita ganti dengan angka 5 karena alasnya berbentuk segi 5 gitu ya. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi banyak rusuk dari prisma segi 5 adalah 15. Kalau prismanya segi 8 berarti N-nya 8. Berarti banyak rusuknya 3 kali 8, 24. Begitu seterusnya ya. Kalau titik sudutnya itu dapat dicari dengan rumus 2 kali N. Contohnya, prisma segitiga ya, segitiga. Berarti N-nya 3. Jadi banyak titik sudutnya 2 kali N, 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau prisma segi 5 ya, berarti N-nya 5 karena segi 5, N-nya 5. Jadi banyak titik sudutnya 2 kali N, N-nya kita ganti dengan 5. 2 kali 5, 10 ya. Inilah sifat-sifat bangun prisma ya, berkaitan dengan bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Nomor 4, gambarlah sebuah prisma segi 5 beserta jaring-jaringnya. Prisma segi 5 berarti sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segi 5. Jadi kita gambar dulu ya segi 5-nya. Seperti ini. Kalau segi 5 berarti garisnya ada 5. Nah, seperti ini segi 5 ya. Ini kita gambar sisi atasnya terlebih dahulu. Coba kita ulangi ya. Buat garis seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini segi 5. Kemudian kita buat garis tegaknya. Seperti ini ya. Kemudian garis tegak yang kedua. Nah, ini panjangnya harus sama ya. Jadi garis tegak pertama, kedua harus sama. Nanti garis berikutnya yang ketiga, keempat, dan kelima juga harus sama panjang ya. Berikutnya gambar garis yang ketiga harus sama panjang. Garis yang keempat sama panjang. Garis yang kelima juga sama panjang. Garis yang kelima kita buat garis putus-putus ya, karena sebenarnya dia ada di belakang. Seperti itu ya. Sekarang kita gambar sisi alasnya berbentuk segi 5. Kita hubungkan itu garis-garisnya ya yang ada di bawah ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi inilah prisma segi 5. Bagaimana dengan jaring-jaringnya? Jadi prisma segi 5-nya ini kita buka. Kita gambar sisi atasnya bentuk segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita gambar sisi tegaknya. Sisi tegak prisma itu berbentuk persegi panjang. Jadi kita buat persegi panjang seperti ini. Kemudian kita buat sisi bawahnya ya, sisi alas berbentuk segi 5 juga. Kita gambar seperti ini. Nah, kalau prisma segi 5 berarti sisi tegaknya ada 5. Berarti persegi panjangnya ini ada 5. Jadi kita gambar 4 lagi sehingga menjadi 5. Nah, ini adalah
jaring-jaring prisma segi 5 ya. Ini adalah salah satu kemungkinan dari bentuk jaring-jaring prisma segi 5. Jaring-jaring prisma segi 5 yang lainnya ya dapat berbentuk seperti ini. Jadi sisi alas dan sisi atasnya ada di persegi panjang yang kedua dari kiri ya. Atau bisa juga di persegi panjang yang tengah seperti ini. Atau bisa juga ada di persegi panjang yang keempat dari kiri atau kedua dari kanan. Atau bisa juga sisi alas dan atasnya ada di paling kanan seperti ini. Jadi boleh yang mana saja, semuanya benar. Jadi ada 5 kemungkinan tadi ya, jaring-jaring prisma segi 5. Nomor 5, Udin akan membuat kerangka prisma segitiga. Kerangka tersebut terbuat dari kawat dengan panjang rusuk 10 cm. Semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang yang sama. Berapa sentimeter panjang kawat yang dibutuhkan Udin? Ini Udin mempunyai prisma segitiga ya. Kita buat dulu ya prisma segitiga. Ini gambar prisma segitiga. Di sini dikatakan bahwa semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang yang sama. Jadi semua rusuknya panjangnya sama, yaitu 10 cm. Sekarang kita tinggal hitung ya berapa sentimeter panjang kawat yang dibutuhkan Udin. Caranya kita hitung dulu ya. Prisma segitiga ini punya berapa banyak rusuknya. Ingat, rusuk itu adalah semua garis-garis ya yang membentuk prisma segitiga tersebut. Kita hitung dulu ada berapa banyak garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk ya dari prisma segitiga. Sehingga panjang kawat yang dibutuhkan Udin itu caranya adalah semua rusuknya 9 dikalikan dengan panjang rusuk 10 cm. 9 kali 10 90 cm. Jadi panjang kawat yang dibutuhkan Udin 90 cm. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini ya tentang bangun ruang. Kalian dapat mengulangi kembali ya pelajaran kita hari ini dengan papa, mama, atau kakak di rumah. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.